Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Shalawat serta salam kami sanjungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang selalu kita nantikan syafaatnya besok dari kelak kemudian. Jamaah taklim yang berbahagia, kajian hari ini masih meneruskan materi kajian yang lalu, yaitu yang terkait terhadap panduan doa yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk kita. Tentunya kita sering mendengar atau bahkan kita sendiri berdoa enggak henti-hentinya. Tapi kenapa doa itu sepertinya tidak dikabulkan oleh Allah? Ini karena apa? Karena memang kita tidak mengikuti panduan-panduan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kajian ini kita tahu bahwa doa itu harus ada panduannya dan kita mengikuti panduan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga harapan kita, doa-doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah taklim yang berbahagia, Rasulullah SAW memandu agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya Aliyu, man qara'a suratul mulk wa tala ba'da qira'atiha. Ya Ali, barang siapa membaca surat Al-Mulk dan diteruskan membaca Allahumma a'simni bil Islam qa'iman wa a'simni bil Islam qa'idan wa raqidan, maka orang seperti itu doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya sekedar berhenti ada di surat Al-Mulk. Setelah kita membaca surat Al-Mulk, kemudian kita membaca Allahumma asimni bil Islam. Ya Allah, jagalah kami dengan Islam. Kondisi berdiri qaidan wa asimni bil Islam qaidan. Ketika kita mohon pada Allah mohon dijaga oleh Allah dengan Islamnya dalam keadaan berdiri qaiman. Wa asimni bil Islam, minta dijaga oleh Allah dengan keadaan qaidan, suasana berduduk. Maka kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Jamaah taklim yang berbahagia, ini kelihatannya sepele sekali, tentunya sederhana sekali, gampang sekali sepertinya dilaksanakan, tapi kenyataannya sulitnya bukan main. Kita untuk membaca surat Al-Mulk saja tidak semudah apa yang kita bayangkan. Padahal kita setelah membaca surat Al-Mulk tidak hanya berhenti di situ, kemudian masih diteruskan mohon kepada Allah, ya Rabbi asimni bil Islam qa'iman. Ya Allah, jagalah kami dengan Islam dalam keadaan kami berdiri. Wasimni bil Islam qaidan, dan jagalah kami dengan Islam dalam keadaan duduk.
Artinya apa di sini? Ketika kita doa kepada Allah, diawali kita membaca surat Al-Mulk, maka kita masih tetap mohon kepada Allah, mengharapkan kepada Allah bahwa kita mohon dijaga oleh Allah. Mohon dijaga oleh Allah keberkahan dengan Islam, dengan keadaan berdiri, dengan keadaan duduk. Ini tentunya kita harus lakukan satu paket yang sudah dipandu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak semata-mata kemudian kita hanya setelah selesai baca surat Al-Mulk kemudian selesai, tidak seperti itu. Ternyata ada tambahan yang dipandu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih kita harus mengharapkan kepada Allah agar supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Tetap kita dijaga dengan keislaman kita. Tetap kita dijaga dengan keislaman kita, baik keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk. Karena itu adalah aduan kita kepada Allah yang dipandu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doa kita tidak punya arti apa-apa kalau kita tidak minta dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah, dijaga oleh Allah. Itu artinya kita ngadu kepada Allah. Mohon dalam perilaku kita, baik dalam keadaan berdiri maupun duduk, mohon kita dijaga oleh Allah. Setelah kita membaca surat Al-Mulk. Ini sederhana sekali, tapi kalau kita laksanakan insya Allah tidak ada keberatan, dan insya Allah apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ulama-ulama yang memberikan hikmah ketika orang itu selalu mendawamakan surat Al-Mulk, maka orang itu adalah mendapatkan kejayaan dalam kehidupannya, dan orang itu akan mendapatkan porsi di tengah-tengah masyarakatnya. Al-Mulk, jamaah ta'lim berbahagia. Rasulullah juga memandu kepada kita agar supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Ya Aliyu idza aradta hajatan faqra ayatul kursi. Ya Ali, ketika kalian sangat membutuhkan sesuatu yang dibutuhkan, maka bacalah ayat kursi. Ini juga dipandu oleh Rasulullah. Mungkin kita sering membaca ayat kursi, tapi di sini tidak spesifik apa yang kita harapkan. Padahal Rasulullah menyampaikan, ya Ali, kalau kalian menghadapi hajatmu dikabulkan oleh Allah, maka faqra ayatul kursi, maka bacalah ayat kursi. Loh, ini kita harus tahu ilmunya, karena panduan yang Rasulullah berikan kepada kita. Tentunya kita banyak kebutuhan dalam kehidupan kita ini, dan setiap harinya sering terjadi berbeda-beda apa yang kita butuhkan dalam menapaki hidup ini. Ini tentunya kita sangat mengharap supaya harapan-harapan kita, hajat-hajat kita ini dikabulkan Allah. Maka kita membaca surah ayat kursi, karena ini yang dipandu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita mau membaca ketika membaca ayat kursi, maka kita mengharap hajat-hajat kita ini dikabulkan Allah. Dan niat ini adalah panduan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ini kita butuh hajat, butuh kebutuhan kita dalam kehidupan, tapi kita tidak pernah mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, tidak pernah mengikuti panduan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ayat kursi tidak panjang, paling berapa menit kita membaca selesai. Kalau kita baca misalnya mau menjelang sholat duha misalnya,
Atau kita baca setelah sholat duha. Kemudian kita niat bahwa hajat-hajat kita ini supaya dikabulkan oleh Allah. Hajat-hajat kita ini diberikan oleh Allah SWT. Ini panduan yang Rasulullah berikan kepada kita. Agar supaya ketika kita membaca, ayat kursi itu ada dasarnya. Bahwa itu dipandu oleh Rasulullah agar supaya hajat-hajat kita ini dikabulkan oleh Allah dalam menapaki hidup dan kehidupan ini. Jamaah kajian yang berbahagia. Kemudian setelah kita membaca surat ayat kursi, diteruskan ditambah. Wakul kata Rasulullah, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta birahmatika astaghits. Waghfirli waslihli sya'ni wafrij hammi. Ini masih ada tambahan setelah kita membaca ayat kursi, kemudian diteruskan yang kita baca. Ini Rasulullah madu kepada kita apa yang kita baca. Kita mendapatkan bocoran dari Rasulullah yang harus kita baca. Ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta birahmatika astaghits. Ya Allah yang maha di sini, yang maha rahmah, yang maha hidup. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, birahmatika astaghits, rahmatmu sangat kami dambakan. Faghfirli, ampunilah kami ya Allah. Waslihli, dan buatlah kami kebaikan-kebaikan apa yang kami lakukan. Waslihli sya'ni, bagusilah, perbaikilah apa-apa yang kita lakukan. Wafrij hammi, hilangkan kesusahan kami, keprihatinan kami. Wa yaqdilakal hawaij, kalau kita bisa melakukan itu, maka Allah akan mendatangkan untuk kita hajat-hajat apa yang kita butuhkan. Subhanallah. Ini dahsyat sekali. Yang dipandu oleh Rasulullah SAW ini luar biasa. Kita membaca ayat kursi, kemudian kita teruskan yang dipandu oleh Rasulullah. Ini perlu kita ketahui. Tidak hanya sekedar kita membaca ayat kursi selesai, tapi kita juga masih ada tambahan-tambahan yang dipandu oleh Rasulullah SAW. Ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta subhanak, la ilaha illa anta birahmatika astaghits, faghfirli waslihli. Ini tambahan-tambahan yang Rasulullah tambahkan dalam doa-doa kita setelah kita membaca ayat kursi. Ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta birahmatika astaghits, faghfirli waslihli sya'ni wafrij hammi, fa innallaha yaksifu ankal hamum wa yaqbilakal hawaij. Kalau kita sudah bisa nambah doa seperti itu yang dipandu oleh Rasulullah, maka Allah akan melaksanakan, akan memberikan apa yang kita hajatkan, apa yang kita butuhkan. Jamaah taklim yang berbahagia. Jadi banyak sekali yang membuat agar supaya doa kita dikabulkan oleh Allah sesuai panduan yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Tinggal kita bagaimana bisa melaksanakan. Kalau kita bisa lakukan sesuai panduan yang Rasulullah sampaikan, maka doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kajian yang berbahagia, itulah sedikit yang kami sampaikan pada kesempatan materi kajian kita hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.